birokrat yang satu ini selera seninya cukup tinggi ya. Dilihat dari arsitektur bangunannya, ini kayaknya perpaduan antara bangunan tradisional sama bangunan dari Eropa gitu ya. Coba nantilah kita cari tahu. Keren menurut saya. Beliau ini lengkap, jadi saya agak susah untuk menyebut beliau ini sebagai apa gitu. Budayawan iya, ahli sejarah iya, terus kemudian ahli ekonomi iya, pokoknya lengkap. Dan yang paling penting sekarang posisi beliau ini adalah jenderalnya para aparatur sipil negara di Provinsi Nusa Tenggara Barat. The one and only Mami Gita, lalu Gita Aryadi. Mi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mi? Alhamdulillah. Nih, terkait saya mau nanya soal perkembangan progres COVID-19 di NTB. Sampai sekarang masih ada, bukan hanya zona kuning, tapi Mataram khususnya itu zonanya merah tuh. Nah, kendala apa ini sehingga Provinsi NTB ini belum bisa lari dari zona yang belum aman ini gitu? Apa tuh? Ya, terima kasih. Beberapa saat yang lalu kita sempat akan merasakan dan menikmati sinar terang di ujung terowongan. Iya. Seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Gubernur. Artinya pada waktu itu setidaknya seminggu sebelum Lebaran, pada bulan Mei, kita sudah merasakan pelandaian angka temuan COVID ya. Kemudian angka kesembuhan tinggi. Iya. Angka nomor 2 di Indonesia waktu itu sempat ya setelah Bali ya. Iya. Angka kematian waktu itu bertahan lama pada angka 7. Kemudian di tengah euforia kita menyambut era new normal. Bukan, waktu itu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Atau juga mungkin BLT sudah keluar. Ya. Kemudian gaji 13 keluar, THR keluar. Tiba-tiba mungkin kita agak kurang disiplin atau under control. Yes. Rame di pusat perbelanjaan. Yang kita khawatirkan dulu ada klaster pasar, mall, klaster mall, Bandung Collection dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu 3 hari menjelang Lebaran kami merilis jumlah temuan positif COVID terbesar 59 orang. Yang sebelumnya kisaran 28. Pada malam itu 59. Wow. Dan itu tertinggi. Kemudian kita anggap itu sebagai the second wave. Iya. The first wave-nya aja belum lewat, Mi. Iya. Kan awalnya kita ingin melihat terowongan di ujung cahaya di ujung terowongan. Tapi ternyata diperpanjang lagi terowongannya. Jadi lebih panjang justru lagi. terjadi lonjakan. Terus ada berfluktuasi 49, 25 dan lain sebagainya. Melandai tadi malam 40. Ya. Ya, jadi masih sangat dinamis. Angka ini masih menari-nari. Kita sekarang pada posisi 1519. Angka kematian sudah 77 kasus. Kemudian 77 kasus itu kebanyakan komorbid atau memang ada juga yang pure karena COVID? Iya, komorbid kan rentan, anak juga rentan. Yaitu semua akumulasi. Kemudian yang masih dalam perawatan sekitar 488. Alhamdulillah kesembuhan juga cukup tinggi, 954. Beberapa waktu yang lalu ini daerah-daerah juga, bahkan Bali juga menyalip kita. Baik angka temuan kasus positifnya, kemudian kita bagus angka kesembuhan kita pada angka 66,4, Bali pada 59. Tapi yang hebat di Bali angka kematian tinggi, rendah. Pada 0,9, kita pada 0,5 waktu itu. Beberapa waktu yang kemarin. Ini terus kita
update lagi perkembangannya. Artinya setelah kita bersama-sama new normal ini, masih menjadi kendala kita adalah kedisiplinan. Kendalanya itu Iya. adalah kedisiplinan masyarakat. Bagaimana kira-kira pemerintah bisa mengintervensi supaya masyarakat ini bisa lebih disiplin? Apakah mungkin diperlukan perda atau pengetatan di tempat-tempat Iya. keramaian atau seperti apa kira-kira Itu strategi kita pemerintah? lakukan, dan konsentrasi kita alhamdulillah saat ini fokus kita mengawal bagaimana yang zona merah, yaitu di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Alhamdulillah daerah lain juga tetap dalam pantauan, monitoring, dan beranjak dari merah sudah ada yang orange, kuning, bahkan ada yang hijau. Walaupun tadi kami katakan masih dinamis, ada terjadi temuan kasus-kasus yang baru yang di luar perkiraan dan keinginan kita bersama. Ya. Dalam kaitan itu, terutama untuk kawasan merah, secara intens Pemprov gugus tugas COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama gugus tugas Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram, kita dalam satu kebersamaan langkah ditopang oleh aparat keamanan di lapangan, baik dari kepolisian maupun dari jajaran Korem 162 Wirabakti dan lembaga-lembaga lainnya, untuk bagaimana kita melakukan peningkatan pendisiplinan masyarakat. Apa ada kendala bagi aparat, Mi, ya? Maksud saya ketika ya sepanjang saya jalan ke Lombok Timur, di Kota Mataram itu kasat mata kita melihat bahwa tingkat kedisiplinan itu sangat rendah, jarang sekali orang pakai masker gitu. Kan nggak cukup dengan himbauan, Mi. Apakah memang sudah saatnya diperlukan langkah-langkah yang lebih apa ya? Saya nggak mau nyebut represif ya, yang lebih tegas lah gitu kira-kira tuh. Ya, Misalnya pengenaan denda atau seperti apa gitu. inilah kan proses pemberian sanksi dan lain sebagainya, ada tatanan-tatanan hukum yang harus kita patuhi. Seperti itu, dan di dalam peraturan gubernur yang kita sudah keluarkan, kita sudah sosialisasikan, memang masalah sanksi itu ada yang berharap, tetapi juga kita terus lakukan pendisiplinan masyarakat itu dengan hal-hal yang oleh aparat kita di lapangan sudah sepakati. Ada sanksi-sanksi walaupun tidak dalam bentuk sanksi denda dan lain sebagainya, tetapi ketika menemukan ada warga masyarakat kita yang tidak disiplin, tidak menggunakan hal, dihentikan perjalanannya, diarahkan kembali, kemudian diedukasi, diberikan masker dan lain sebagainya. Jadi wacana untuk penerapan sanksi atau denda tadi itu masih terkendala dengan kajian hukumnya gitu kira-kira. Dalam perspektif hukum itu harus ya. Nah. Namun tentu ada ikhtiar-ikhtiar yang lain bagaimana memberikan sanksi yang sifatnya edukatif kepada masyarakat. Ya. Ada kabupaten yang sudah mulai kuning ya, udah nggak oranye lagi. Lombok Utara itu ya, Mataram di Lombok. Nah, di Lombok nih ya. Di Sumbawa juga sudah ada yang kuning. Gitu kan. Semua itu gimana tuh tingkat koordinasi antara provinsi dengan kabupaten kota, sehingga kok ada kabupaten yang zonanya sudah hampir aman dan ada yang belum? Apakah Mataram nih dalam hal ini ya, itu memang menjadi epicentrum karena dia merupakan pintu masuk ke NTB, atau ada hal lain, Mi, ya? Atau memang aparat kurang maksimal atau bagaimana? Secara sosiologis kota relatif padat, ya. Tingkat pergerakan masyarakatnya tinggi, mobilitas penduduknya tinggi, tingkat kepadatan penduduknya tinggi, itu kan mempengaruhi, sehingga
begitu ada yang positif, transmisi yang kita khawatirkan potensial terjadi. Nah, alhamdulillah di awal-awal kan ada pelajaran baik ketika di Lunyuk misalnya. Ada satu kasus, camat sudah bisa mengisolasi daerahnya. Kebetulan kan arealnya luas, kemudian penduduknya belum terlalu padat sehingga bisa dilakukan kontrol. Nah, sementara Lombok Barat dengan Mataram kan sebagai sebuah kota terpadu yang saling keluar masuk, kayak Bekasi seperti halnya Jakarta dengan beberapa Depok, hinterlandnya. kota-kota Demikian juga Surabaya dengan Situbondo. ya seperti itu, akhirnya serius permasalahannya. Maka dalam konteks seperti itu, Mataram sebagai epicentrum berbagai kegiatan, orang luar datang dan lain sebagainya dari kabupaten lain kan, itu memberikan implikasi yang cukup signifikan bagi penambahan angka-angka itu. Iya. Nah, terus saya pengen mengkaitkan dengan ini, pariwisata. Maksud saya begini, tentu saja banyak hal yang harus direvisi dalam hal pariwisata terkait masalah COVID ini. Apakah itu target kunjungan wisatawan, target PAD dari dunia pariwisata ini gitu. Nah, kira-kira realistis nggak kita untuk tetap menetapkan target seperti yang sudah ditetapkan di awal? Jelas maksudnya kan nggak strategi, nggak rasional lagi untuk menetapkan target itu kan, gitu. Betul bahwa di awal kita membuat sebuah perkiraan target kunjungan yang kita ketika dalam situasi normal. Ceteris paribus, ketika faktornya berubah maka hasilnya juga berubah. Belum ada ya kajian soal target yang realistis selama masa pandemi ini, pasca masa pandemi? Ada ya? Kan sudah ada. Nyaris angka kunjungan 0, sehingga data itu sudah kita dapatkan setidaknya dalam periode ini. Sudah dianukan. Itu kemarin dampak COVID terhadap kepada pariwisata. Terakhir ada juga menjadi perlu kajian dampak pariwisata terhadap COVID. Gimana tuh maksudnya itu? Dampak pariwisata terhadap COVID, apakah sekarang ketika kita sudah bebas ini membuka, apakah tidak ada terjadi penambahan kasus apa tidak? Itu kan pariwisata terhadap COVID. Iya kan? Andai ketika kita sudah membuka daerah pariwisata, kemudian angka ini malah terjadi melandai menurun, berarti kan tidak ada pengaruhnya. Tetapi sekarang di saat kebetulan kita membuka pariwisata, kebetulan juga angka ini masih menari-nari. Apa yang terjadi ini? Gambling nggak itu, Mi? Kemarin kan Dinas Pariwisata sudah mulai menguji coba untuk membuka Gili Trawangan. Habis itu mulai membuka Sembalun untuk one day trip seperti itu. Itu uji coba kah, perjudian kah, atau semacam bagian dari ikhtiar kan? Ada tahapan-tahapannya. Ini kan kita memulai sambil terus melakukan evaluasi. Ya. Jadi tadi saya katakan perlu juga selain mengkaji dampak COVID terhadap pariwisata, pada hal yang sama kita juga terus melakukan pengkajian dampak pariwisata terhadap COVID gitu. Setelah kita bergerak ini, ada korelasi yang signifikan apa tidak dibukanya pariwisata ini dengan adanya penambahan angka ini. Dengan satu catatan tadi kita kan potensi transmisi itu unidentified. Banyak pasien positif belum OTG lah, terdeteksi dari siapa. Nah, ini kan unidentified. Kemudian ini harus kita cermati. Sampai akhirnya kan ada sikap kepala daerah yang melakukan penolakan untuk menerima wisatawan yang datang ke daerahnya. Ini kan bagian dari sebuah analisa dan ikhtiar gitu.
Nah, apalagi kita tahun depan ini kan akan menghadapi event multi internasional ya, event besar, gawe besar, MotoGP gitu ya. Andai jika sampai dengan tahun depan, nggak usah tahun depan lah, target pembangunan sirkuit ini kan harusnya tahun ini sudah sampai ke 60 atau 70% kalau saya tidak salah gitu. Tetapi dengan masa pandemi yang masih belum jelas kapan selesainya ini kira-kira akan menghambat tidak untuk menyelesaikan proyek itu, Mi? Penyelesaian proyek pasti akan ada dampak terhadap dari terjadinya COVID ini. Beberapa expert, pekerja dan lain sebagainya yang membangun sirkuit kan tentu membutuhkan expert yang tentu tidak ada di daerah kita, butuh dari orang. Dan ketika COVID ini mereka tidak berani datang misalnya, atau terkendala kedatangannya. Berarti terancam dong proses pembangunan. Artinya pasti ada pengaruh. Ya. Kemudian bahwa COVID ini kan juga permasalahannya global. MotoGP bukan semata-mata, kalaupun sirkuitnya jadi, tetapi kalau secara global bahwa COVID ini masih mengancam, otoritas yang memiliki event kan punya kebijakan. Apakah dia berani melaksanakan event itu tahun ini, atau seperti yang sudah-sudah kan ada yang terdelay seperti itu. Itu di satu sisi whatever lah urusan dia, dan kita concern pada bagaimana menyelesaikan tugas kita, yaitu bagaimana sirkuit itu jadi. Betul. Itu udah ranahnya ITDC lah ya. Ya. Nah, tetapi tetap menurut saya walaupun itu ranahnya ITDC, di dalam kaitan dengan pembangunan Lek Mandalika kan ada kawasan-kawasan penyangga pariwisata, entah itu desa-desa wisata, entah itu wahana wisata yang lain. Nah, itu apakah Pemda juga akan tetap mempush itu untuk bisa terrealisasi, berjalan sesuai dengan program yang dicanangkan di awal, atau seperti apa gitu? Karena ini kaitannya pasti ke anggaran juga tuh gitu. Iya, pemerintah selain fokus ini penanganan COVID, kementerian, lembaga tertentu masih juga pada komitmen awal untuk pada timetable yang sudah disepakati untuk membangun apa. Cut dulu ya, azan ya. Boleh. Cut dulu. Tadi Mi, itu kan butuh intervensi anggaran, butuh intervensi berupa program pendampingan dan seterusnya gitu kan. Nah, tentunya itu merupakan PR lagi, padahal pemerintah sedang berhadapan dengan problem besar COVID-19. Masihkah pemerintah cukup punya energi untuk tetap bisa strike dengan program di awal itu? Ya, itu tugas kami di TAPD untuk bagaimana potensi-potensi yang ada bisa kita daya gunakan secara efisien dan efektif. Di satu sisi memang dengan adanya SKB kita harus melakukan refocusing dan realokasi anggaran-anggaran yang ada untuk penanganan COVID dalam 3 dimensi. Satu, penanganan pandeminya. Yang kedua, penanganan jaring pengaman sosial terhadap masyarakat yang terdampak. Yang ketiga, memberikan stimulus ekonomi. Berupa? Agar apa bentuknya stimulus ekonomi itu? Ya, bagaimana pelaku usaha ini bisa pinjaman lunak, bangkit lagi, termasuk berbagai paket kebijakan itu. Kemudian yang kita lakukan adalah relaksasi pariwisata yang teman-teman aspirasikan. Bagaimana pajak hotel restoran itu ada keringanan nah, dan lain sebagainya, atau mengurangi beban-beban operasional listrik dan lain sebagainya. Itu kan sudah diupayakan oleh Dinas Pariwisata untuk membantu pelaku-pelaku yang jelas terdampak, bahkan sampai harus merumahkan karyawan-karyawannya. Jadi yang selama ini menjadi segmen pasarnya Lombok khususnya adalah mass tourism gitu. Sementara COVID ini membatasi jumlah orang. Tidakkah sekarang ini
waktunya bagi Lombok, Sumbawa gitu ya untuk mulai memikirkan atau fokus kepada segmen pasar yang lain. Misalnya ya tentu yang kita maksud adalah quality tourism. Misalnya minat khusus, wisata minat khusus seperti itu gitu. Tidakkah harusnya kita sudah mulai bergeser nih pangsa pasar kita gitu? Nah, bahwa dalam era normal sebelum COVID, kita sebagai daerah yang baru berkembang masih membutuhkan wisatawan dalam jumlah yang kuantitatifnya besar. Dan memang untuk daerah-daerah yang sudah menjadi unggul di bidang pariwisata, teorinya mereka mestinya hijrah dari mass tourism menjadi quality tourism. Itu. Nah, sekarang ketika menghadapi COVID kemudian new norm, ya kita tidak bisa terlalu banyak mendengungkan quality tourism. Orang datang saja, alhamdulillah gitu. Iya, iya. Quality tourism itu mengharuskan adanya seleksi, carrying capacity dan lain sebagainya. Rinjani kita sehari harus sekian orang yang naik carrying capacity. Buktinya seperti naik patung Liberty itu kan dibatasi itu. Kita belum, ya bagaimana kita membatasi, syukur aja orang mau gitu, mau datang era saat ini. Jadi belum momentumnya untuk saat ini kita beralih tiba-tiba menjadi quality tourism. Tadi promotingnya aja kita tingkatkan itu. Tapi karena COVID ini kan global. Segmen pasar yang paling masuk akal sekarang apa? Era sekarang akhirnya adalah pergerakan domestik dan pergerakan domestik. Wisata keluarga mungkin ya. Yes, itu anunya. Itu pun harus tetap dengan memastikan protokol ini COVID berjalan dengan baik. Walaupun wisatawan domestik, ya kita juga tidak lagi harus cermat mestinya tidak di daerah yang terjadi banyak kerumunan. Mencari pantai, kita banyak sekali pantai. Tidak harus bergerombol di satu pantai gitu. Kita cari pantai yang aman, yang jumlah anunya tidak terlalu banyak. Karena kita tidak tahu orang tanpa gejala ini juga ada potensi untuk menjadi wisatawan, menjadi wisatawan dan menjadi pembawa carrier itu. Nah, sehingga itulah kita tetap waspada antara lain dengan penerapan protokol COVID, bermasker physical distancing. Kita cukup lah ya. Physical distancing. Kemudian mencuci tangan karena kita sudah bersentuhan dengan berbagai barang-barang publik seperti itu. Mi, sebelum ke pertanyaan terakhir, ada satu isu pariwisata yang paling seksi nih yang pengen saya tanyakan ini ya. Masalah kereta gantung Rinjani. Nah, itu dalam pandangan Mami gimana itu? Apakah secara bisnis pariwisata itu memang sangat diperlukan, sebuah wahana, sebuah ikon dari Pulau Lombok ini sehingga orang mau datang tidak hanya sekedar nature based tourism, atau punya pandangan seperti apa? Nah, berkait dengan itu kebutuhan memang kita harus ada perbanyak atraksi-atraksi yang unik yang membedakan. MotoGP adalah atraksi yang unik sehingga orang mau datang harapannya ke Lombok. Kalau menjual pantai, banyak juga daerah-daerah yang menjadi follower penjual pantai. Ya karunia Allah, kadang-kadang kita sudah baik, ada lagi daerah yang unik, lebih tata kelolanya baik, menjadi lebih menarik gitu. Jadi masing-masing destinasi kan tentu harus memiliki kereta gantung nih. Nah, gimana kita berkait dengan tadi MotoGP contoh. Kereta gantung. Iya, kita punya panorama. Dan saya pernah menyaksikan juga merasakan di Cina, Hunan, Cina, di Zhangjiajie, gerbang surga itu,
yang dari kota sampai ke puncak gerbang surga itu ulang-alik ada kereta gantung. Dan ada yang melakukan penolakan kereta gantung akan merusak hutan dan lain sebagainya. Dari yang fakta yang saya lihat, justru investor itu menjaga hutan. Iya. Karena yang dia jual adalah pemandangan panorama hutan itu sendiri. Iya, betul. Itu. Jadi betapa ketika di atas Rugi ketinggian, mereka ya ketika di ketinggian kita melihat ke bawah itu sebagai hamparan permadani. Nah, apa jadinya kalau ada yang daerah yang akan dirusak, gundul, itu bukan view yang baik bagi atraksi pariwisata itu. Malah merangsang untuk menjaga lingkungan sebetulnya ya. Itu dia. Ya. So I got your point bahwa sebetulnya kereta gantung itu merupakan sebuah wahana atau atraksi wisata yang tidak ada salahnya untuk diterapkan di Lombok ini sepanjang itu memenuhi kaedah-kaedah dan aturan-aturan investasi. Ada. Setelah dia investor datang dan ber-NIB, untuk dia operasional itu ada tahapan lagi dan panjang ya. Harus dia penuhi standar lingkungan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita hiruk pikuk baru tahap awal hiruk pikuk. Akhirnya hiruk pikuk ini jangan-jangan nanti kontraproduktif. Belum apa-apa akhirnya investornya hengkang. Iya. Yang dipahamin publik itu seolah-olah bahwa kereta gantung itu dari bawah langsung nyampe ke puncak. Padahal setahu saya sih kan masih sampai poin terakhir itu masih sekitar 4 jam perjalanan lagi menuju ke puncak. Sejauh gitu. Ini tidak apa-apa, pro kontra itu sebagai bagian dari dialektika masyarakat, bagian dari kontrol dan lain sebagainya. Tidak apa-apa. Oleh karenanya ada proses sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan dialog maupun investor dan dialog itu sosialisasi dan dialog sehingga ada kesepahaman untuk sama-sama mendukung. Terakhir soal COVID lagi, optimis COVID ini akan segera bisa kita tangani di NTB, Mi? Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Ya. Kita selalu berikhtiar sungguh-sungguh. Semoga sinar terang di ujung terowongan itu segera kita dapatkan. Kuatnya Pak Gub banget itu. Iya. Terus kita ikhtiarkan gugus tugas provinsi konsolidasi dengan gugus tugas kabupaten kota. Ketika gempa terjadi, kita tetap koordinasi. Tetapi dengan COVID ini luar biasa. Ada sebuah grup virtual, grup WA yang di dalamnya gubernur, wakil gubernur, sekda, muspida provinsi, ya, dan rem dan lain sebagainya itu. Khusus membahas masalah COVID. Wali kota se-NTB. Di dalam itu beliau-beliau dalam satu dialog 24 jam bisa terjadi. Semata-mata ya bagaimana kita bersama-sama menekan COVID ini. Jadi koordinasi luar biasa lah juga antar provinsi, kabupaten, kota dan semua. Ada target kira-kira kapan Pemprov dan jajarannya terutama koordinasi dengan kabupaten kota ini bisa menyelesaikan atau menekan angka COVID ini sehingga kita pada posisi yang landai, zona kuning, dalam hijau? Awal COVID ini terjadi sudah ada prediksi perkembangan kasus, melihat bagaimana kasus-kasus yang terjadi di luar negeri. Sampai pada waktu itu perkiraan peak pada bulan Agustus. Ketika kita tidak melakukan treatment yang signifikan, maka pada saat peak sampai dia selesai jumlah korbannya sudah diprediksikan sekian. Tetapi kalau kita melakukan treatment, maka kurvanya bisa lebih awal selesai dengan korban yang lebih sedikit. Nah, treatment kita luar biasa. Tetapi kalau kembali lagi, kalau kita tidak bersama, kita tidak disiplin, ini akan memperlama proses pelandaian itu. Seperti yang kita masih alami, ketika kita sudah menganggap ada landai, bergojolok lagi. Tadi malam 40, ini sudah.
Iya, ya. Intinya membutuhkan kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat. Komitmen bersama. Komitmen bersama. Oke. Ini mungkin bisa disampaikan pesan-pesan kepada masyarakat lewat kamera mungkin agar kita semua ini bisa cepat melalui masa pandemi ini dengan lebih siap gitu lah. Ya, Ya. new norm ini memang membolehkan kita meningkatkan aktivitas Ya. demi produktivitas. Kita sudah boleh new norm ya? NTB sudah ini boleh? tahapan-tahapan. Dari perhitungan medik pandeminya kan ada skala-skala kita. Dengan positive rate andai di bawah 5 itu kita sudah dalam new normal. Tapi positive rate kita masih berapa? ada di atas 7. 10 untuk yang merah. Oh ya, untuk yang merah. Masih di atas itu. Average-nya artinya tetap masih di atas 5. di atas 5. Maka belum kita dalam fase new normal yang sesungguhnya. Tetapi ikhtiar kita untuk menuju itu, ya anggaplah itu yang terjadi. Ya. Nah, memang kita sadari berlama-lama tinggal dalam rumah tanpa income yang memadai, ini akan menimbulkan keterpurukan ekonomi, bahkan menimbulkan musibah lain. Psikologis terganggu. Akhirnya oke lah, boleh melakukan aktivitas, meningkatkan produktivitas untuk kegiatan ekonomi dan lain sebagainya, tetapi tetap disiplin pada protokol COVID. Oleh karena satu kata, mari kita ber-NTB, bangkitkan ekonomi rakyat nurut tatanan baru. Nurut tatanan baru NTB ya. Baik. Nurut tatanan baru. Jadi kayaknya closing statementnya itu deh, NTB. Ber-NTB. Ber-NTB. Nurut Bangkitkan ekonomi rakyat. Ekonomi rakyat. Nurut Tatanan baru. Oke, pemirsa. Demikian pembicaraan saya yang sangat menyenangkan ini karena saya berada di sebuah tempat yang luar biasa. Tadi di awal saya sudah jelaskan itu adalah kediamannya Mami Gita di Puyung yang merupakan manifestasi dari kecintaan beliau terhadap budaya lokal Sasak. Demikian pemirsa, sampai ketemu lagi di channel saya Ari Garmono dengan tokoh-tokoh lainnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.